Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ya di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi karmik, itu orang ketiga. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua ya, terutama untuk karmik agar menjadi lebih baik lagi. Ikutin aja alur ceritanya, insya Allah ini bisa ngebantu kalian. Kalau yang sudah tahu dengan channel aku, jadi udah paham, tinggal ikuti aja. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nggak ada personal reading ya, jadi nggak ada yang baca personal di sini. Oke, kita langsung baca doa sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dibayangin ya, orang yang kalian dealkan dan juga orang ketiganya, insya Allah ketarik 90% jadi nyata. Bentar, aku siapin minuman aku biar aku nggak aus. Di sini tidak ada personal reading ya. Bentar. Minuman aku. Kita mulai ya. Dicermati readingannya aku, dibayangi orangnya. Oke. Waalaikumsalam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya karmik. Wow, Five of Cups. Tidak ada personal reading ya. Tolong dipahami. Ini general umum. Tolong dibaca captionnya. Ya. Kita lihat situasinya karmik. Nine of Swords, the Hermit, Two of Cups, Four of Wands, Four of Pentacles, the Justice. Sebagian dari karmik ini hubungan kisah masa lalu ya. Jadi karmiknya sudah pernah punya hubungan juga nih sama DM dan kembali bareng, tapi pada akhirnya stuck ya. Dan aku ngelihatnya banyak kesedihan ya, situasinya karmik yang akan dia alami, karena DM-nya malah nggak nyaman dengan karmik. Oke. Aku ngeliatnya di sini ada Five of Cups, Nine of Swords, the Hermit, Two of Cups, Four of Wands,
Four of Pentacles and the Justice, Three of Wands, the Knight of Swords, the Queen of Wands, and the Three of Pentacles. Karmik kehidupannya stuck ya dengan maskulin. Ada yang sudah menikah tapi masih terganggu dengan kisah masa lalunya masing-masing. Ya, masih terganggu. Dan karmik merasa gak nyaman walaupun satu rumah dengan DM, dengan maskulin. Sebagian dari karmik ini ada yang bertahan biar nggak dicerai, ya. Ada yang bertahan untuk tidak diceraikan. Dan feminim justru sedang mencari jalan keluar ya, untuk bisa membangun kembali perjalanan spiritual nih. Sebagian dari feminim ada yang mau melakukan traveling. Sebagian dari karmik juga ada yang mau bercerai, tapi masih ada yang mau mempertahankannya ya dengan DM. Aku ngeliatnya. Dan di sini karmik merasa tersiksa karena kebahagiaannya hanya sesaat. Ada yang bertahan 4 bulan atau 4 tahun setelah itu cerai atau berpisah, karena ada pembayaran karma yang harus dibayar. Aku melihatnya dari situasinya, karmik ini sebenarnya sedih ya. Kenapa bisa begini? Tapi terpaksa karena sudah dalam lingkaran ya. Jadi ibaratnya ya udahlah, kalau mau nyebur sekalian aja, kalau mau basah ya udah sekalian aja, tenggelamin dah gitu kan. Jadi karmiknya mau nggak mau ya mempertahankan hubungannya dengan DM. Sedangkan feminim di sini sudah semangat mencari kehidupan baru ya. Aku ngeliat nih, feminim akan ada dapat tawaran ya, entah itu pekerjaan ataupun komitmen dengan seseorang. Wow. Ya. Feminim ada yang mau dilamar ya, kayaknya tahun depan deh. Kita lihat situasinya karmik. Page of Pentacles. Wow. The King of Wands. Ten of Wands. Kamu bisa berdealing dengan water sign, air sign, fire sign, ada Virgo, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Cancer, Scorpio, Pisces, karmik di sini takut banget ya kalau DM bener-bener
perbaiki komitmennya lagi dengan feminim. Dia cemburu banget nih karmik nih, melihat kehidupan barunya feminim ternyata sudah memulai lebih baik, dan maskulin ada niatan untuk perbaiki. Ya, perbaiki tentang jodohnya dengan feminim. Karena untuk kepentingan pribadi ya, aku ngeliat. Oke. Karmik mencoba menyerang feminim, bisa secara communication ataupun secara ilmu ya, alam gaib, spiritual. Karena karmik tidak mau kalau DM ada rencana membuka lembaran baru lagi dengan feminim. Makanya karmik coba untuk lakukan segala cara untuk menyerang feminim, bagaimanapun caranya. Tapi di sini feminim sudah tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan, terutama dalam perjalanan spiritualnya sendiri. Oke, karmik sedih akan journey hidupnya, ternyata tidak membuat dia bahagia, dan dia merasa kacau dalam journey hidupnya, tersiksa setiap malam, merasa bersalah menghantui dia, tapi dia tidak bisa mengatakan ataupun menunjukkan. Salah satunya karena dia ego, ya, dia tidak mau terlihat lemah. Makanya karmik akan coba terus menyerang feminim yang dia pikir feminim ini lemah, ya, karena merasa sudah sendirian, tidak bersama maskulin, ya. Dan karmik memberikan tawaran kepada maskulin, gak apa-apa kamu pertahankan feminim, tapi aku dijadikan salah satunya dari kehidupanmu. Makanya maskulin ini perjalanannya stuck ya tentang karir. Kenapa? Ya karena ada trust issue. Sedangkan feminim di sini sudah siap untuk memilih hidup sendiri, sudah tegar. Dan maskulin merasa terbebani nih nanti nih tentang tanggung jawab terhadap feminim dan juga karmik. Ya. Kalau kalian ngerasa, katakan iya, biar aku tarik energinya. Merasa sedih dengan kehidupan dan statusnya karmik karena dijadikan orang ketiga. Tapi mau gak mau ya dia jalani. Karena ya dia sudah terikat janji. Salah satunya masalah keuangan dan juga status. Di sini feminim coba untuk bisa tegar menghadapi perjalanan hidup walaupun bebannya sangat berat. Ya, terutama tentang trust issue di masa lalu. Siapa ini? Oma Amoy. Kenapa kamu nungguin ya di YouTube ya? Nanti deh. Kemarin semalam aku nggak ke situ. Capek banget soalnya narik klien.
Makasih sudah menjadi penggemarnya aku. Semoga sehat selalu ya kalian ya. Ya, di sini tinggal dibayangin aja orangnya ya. Dia nggak apa-apa nih si karmik ini dijadikan orang ketiga, keempat, asalkan diberikan kestabilan hidup. Dan maskulin ini merasa tertekan, terbebani ya. Makasih Omay Amoy ngasih bunganya. Untuk semuanya yang ngasih bunga terima kasih. Itu buat pakan kucing ya. Oke. Aku ngelihatnya memang feminim sudah siap ya dalam perjalanan awakening spiritual. Jadi udah nggak merasa ketakutan, kesendirian. Dan si maskulin ini sebenarnya ada rencana mau rujuk ke kamu tapi stuck ya, karena dia diancam ya sama maskulin sama karmik, diancam ya tentang karirnya juga. Dan maskulin juga ada masalah tentang keuangan. Aku ngelihatnya memang feminim coba untuk bisa bangkit lagi, membuka lembaran baru dengan kehidupan baru. Walaupun trust issue masih sulit dilepaskan, tapi ya feminim coba untuk membawanya ya, perasaannya yang stuck. Tetap benahin diri ini si feminim. Sedangkan karmik ini akan bermasalah dengan DM ya. Masalahnya adalah tentang keuangan dan juga tentang status. Karmik minta keadilan. Kita lihat the Five of Cups ya. Kita lihat the Five of Cups. Wow, karmik tuh sedih ya, merasa kacau. Kenapa? Karena dia ngebayangin tadinya dengan DM itu akan lebih bahagia, journey hidupnya akan lebih mapan ya, lebih sukses. Walaupun dari nol lagi gitu, dia pikir akan lebih bahagia. Ini yang dia pikirkan ya, yang dia hayalkan. Perjalanannya akan lebih baik. Tadinya dia pikir dengan maskulin tuh karirnya akan lebih melesat, lebih bagus gitu. Tapi ternyata kacau. Justru feminim di sini banyak banget hal yang sudah diterima oleh feminim dari hasil kerja, hasil healing ya. Dan aku ngelihatnya maskulin memandang feminim sekarang seseorang yang penuh dengan dedikasi,
kerja keras, komitmen, bahkan sudah menghasilkan dari kerja kerasnya itu ya, entah itu keuangan, ataupun jabatan, ataupun juga dengan spiritual ya. Ini maskulin ngerasa kamu tuh sudah luar biasa sekarang. Kita lihat lagi Nine of Swords-nya, a Temperance, the Devil, the King of Pentacles, oh, the Queen of Pentacles, and the Hierophant. Karmik dendam, ada rasa takut, depression, kalau si maskulin ini benar-benar obsesi ingin sembuh nantinya. Karena di sini aku ngelihat feminim sudah bijak dalam mempelajari tentang agama, spiritual, bahkan juga tentang komitmen, entah itu secara hubungan ataupun secara pekerjaan. Ini yang membuat maskulin merasa tertantang sebenarnya. Ya, merasa tertantang dan merasa kok feminim jadi kayak saingan gue sih gitu. Lebih sukses, lebih disegani, dan maskulin di sini cemburu. Itu yang ditakutkan oleh karmik. Ya, ketika maskulin ada niatan atau keinginannya untuk perbaiki lagi tentang hal-hal negatif di dalam dirinya dia, secara spiritual juga pelan-pelan. Makanya karmik takut banget, nggak nyaman ya, nggak nyaman. Dan aku ngelihatnya di sini memang karmik tersiksa ya atas keberhasilannya feminim dalam memperbaiki diri, terutama dalam hal spiritual. Lebih suka menyendiri sekarang ya si feminim ya. Di sini juga aku ngelihat karmik stres dengan cara dia mengikat atau mengekang DM ya dengan ilmu hitam, karena tidak bekerja dengan baik. Aku lihat energinya. Kenapa? Karena feminimnya sudah focusing dalam benahi diri, dalam spiritualnya. Kita lihat di hermitnya. Tuh kan, sakit hati kan dia. Sakit hati karena ya energi dari orang pintarnya atau siapapun itu untuk merebut maskulin secara status kayaknya sulit deh dicapai oleh karmik. Karena feminimnya udah nggak bodoh lagi ya, feminimnya udah nggak lemah. Kita lihat the hermitnya, clarify.
Five of Swords. See, the Queen of Wands. Dia cemburu karena ngelihat feminim sudah kuat dalam menjalani kehidupan, menghadapi serangan-serangan ya, terutama tentang gaib ya, fitnahan, rumors. Feminim dengan cara ya memaafkan aja udah, nggak mau ngambil ribut, nggak mau ngambil marah gitu ya. Di sini feminim juga sebenarnya merasa sia-sia gitu loh, mengimbangi koneksi ini dengan maskulin ya selama bersama, karena tetap tersakiti, tapi coba untuk kuat dan terus perbaiki diri. Ini yang membuat feminim menjadi tegar. Makanya karmik takut banget ya, takut akan keinginannya maskulin, ingin sembuh juga dari hubungan ataupun energi toksik ya, energi negatif. Dan aku ngeliatnya memang karmik ini tersiksa dengan langkahnya dia sendiri. Kita lihat Four of Pentacles ya. Di sini tidak ada personal reading sayang. Ya, nggak ada personal reading. Channel aku ini umum, jadi nggak ada ngebacain orang ya. Kalian bayangin aja orang yang kalian pikirkan, orang yang kalian koneksi bermasalah, insya Allah bisa nyambung 90%. So ya, the Lovers. Six of Pentacles. Wih. Karmik tuh takut banget loh kalau DM bener-bener ada niatan untuk perbaiki diri, terutama tentang spiritual ya, ibadah. Terus perbaiki sifat buruknya. Ini dia takut banget, gak nyaman. Dan karmik hidup bersama DM juga stuck ya, karena trust isunya selalu ada, banyak kebohongan. Dan aku ngeliatnya di sini juga si karmik ini masih menggenggam orang masa lalu juga ya. Jadi bukan DM aja yang genggam kamu feminim. Iya Neri, ini nyambung ke saya. Iya, ditonton aja ya. Karena VP aku di sini, channel aku bukan untuk personal reading. Ini umum itu kan semua orang. Tapi kebanyakan 90% alhamdulillah nyambung. Dan itu insya Allah jadi nyata. Kalaupun kalian kasih gift, ya aku anggap itu sebagai sedekah amal jariahnya kalian untuk kucing-kucing liar aku. Insya Allah itu jadi amal jariah kalian, jembatan ya di Shiratal Mustaqimnya. Dan aku doakan berapapun yang kalian donasikan,
ya di sini di channel aku. Aku doakan diganti 70.000 kali lipat dari Allah ya. Kita lihat karmik. Wih, hati-hati ya. Karmik nahan DM karena salah satunya adalah minta bagiannya, yaitu warisan, harta. Ya, dia nunggu tentang harta, makanya dia tetap pertahankan DM itu bukan apa-apa, karena dia menginginkan sesuatu juga dari DM. Nggak mau udah hanya kosong, nggak mau dia. Karmik dihantui rasa ketakutan tentang kebohongannya yang akan terbongkar oleh DM. Makanya dia tetap pertahankan DM, karena dia juga masih ada urusan dengan orang di masa lalu yang belum selesai. Tuh, karmik juga sulit melepaskan orang di masa lalu ya, karena masalahnya keuangan juga nih. Kayaknya berat banget gitu melepaskan masa lalu. Ya, berat banget. Dia juga masih berharap bisa kembali lagi dengan orang di masa lalu, terutama yang memberikan keuntungan dia dalam hal materi. Ya, kita lihat tentang justice-nya. The Queen of Pentacles. Ah, God. Wow, feminim, you are wake up from your sleep ya. Kamu bener-bener komitmen dalam pembayaran karma kamu nih. Gak main-main nih feminim ya. Makanya si karmik ini kelabakan. Gak nyangka sih. Dia pikir kamu hanya perbaiki diri ya sebentar gitu, nanti begajulan lagi. Ya, dia berharapnya kamu jadi orang yang gak benar gitu. Kenapa? Biar pandangannya si maskulin ini buruk terhadap kamu. Kamu berteman dengan orang yang salah, terus ya pokoknya segala sesuatunya yang dilihat nggak baik gitu ya. Apalagi di zaman sekarang kan internet sangatlah mudah ya. Ya kayak semacam platform sekarang kan, TikTok, Snack Video atau yang lainnya gitu ya. Kan sangat mudah ditonton dan banyak banget ya orang-orang yang melakukan di luar ini ya, di luar nalar ya. Jadi kadang ya banyak yang sudah berani menunjukkan apa ya, kalau dibilang hal-hal dewasa lah gitu ya. Dan karmik ini pengennya tuh kamu menjadi orang yang nggak baik karakternya ya, agar si maskulin ini ya merasa salah satunya jijik sama kamu, terus juga merasa nggak suka gitu ya. Pokoknya pengennya yang negatif ya, the karakter buat feminim. Tapi ternyata karmik salah menganggap kalau feminim itu tidak bisa perbaiki diri. Feminim tahu semuanya butuh waktu, butuh proses, bahkan pengorbanan ya, secara material, secara fisik, secara rohani juga, time juga gitu ya. Dia tahu itu. Dan feminim juga menyadari apapun yang dikorbankan
mungkin nggak bisa dibayarnya hari ini oleh Tuhan, tapi nanti di suatu waktu yang tepat bagi Tuhan. Nah, disitulah apa yang sudah dikerjakan sama feminim di masa lalu, ya, itu akan terbayarkan dengan sangat luar biasa. Makanya karmik ini stres, ada rasa takut yang berlebihan ya. Melihat perubahannya feminim sudah banyak belajar dewasa, komitmen dalam bayar karma. Channel aku bukan untuk personal reading ya, kalau di TikTok ya sayang ya. Aku nggak buka itu. Kalau mau personal reading itu inbox. Hasilnya ada di channel aku yang satunya. Ini adalah general umum ya, readingannya. Ini kartu udah keluar tadi ya, di bottom of the deck ya. Padahal udah di shuffle berapa kali ini, tapi keluar. You know, feminim, you are komitmen untuk membayar karma kamu di masa lalu. You are komitmen, ibarat kalau di orang Islam tuh istiqomah. Kamu bener-bener menjalani kehidupan kamu tuh dengan susah payah ya. Ini akan terbayarkan loh. Gue mau nangis loh ngeliat energinya. Yang ngerasain energinya tuh sangat wow. Ini sangat luar biasa kalau aku bilang. Berkomitmen dalam pembayaran karma di masa lalu, yaitu intinya adalah belajar move on. Walaupun kecewa, walaupun masih ada perasaan sayang, cinta, rindu, ya. Tapi ini sangat luar biasa aku ngelihat energinya. Ya, salut aku buat feminim. Karena komitmen dalam pembenahan diri, komitmen dalam pembayaran karma. Ya, entah itu dari keluarga juga ataupun dari kamu, bahkan juga karma dari pasangan kamu yang sudah menyakiti kamu, ya. Ya, kamu berkompetisi sama maskulin. Iya, itu benar. Kompetisinya tapi secara sehat bagi kamu, tidak bagi mereka. Kamu dengan susah payah ini untuk bangkit kembali dari kekecewaan di masa lalu. Katakan iya kalau kalian ngerasa, biar energinya ketarik. Ini bagus banget buat feminim. Ya. Hati-hati maskulin ingin kembali mencoba rujuk, tapi masih ada niatan yang tidak baik. Ya, masih ada kebohongan dan topeng yang dipakai. Jadi hati-hati, tetap waspada. Dibawa tenang aja dalam menghadapi segala sesuatunya sekarang. Pakai istighfar. Aku selalu begitu ya. Di channel aku selalu mengajarkan amalan yang selalu aku bawa, yaitu istighfar dan surat Nabi Yunus. Tapi juga ada Al-Fatihahnya 17 kali sekian-sekian itu ya. Alhamdulillah itu ngebantu banget sampai sekarang, dan alhamdulillah udah banyak orang yang kebantu juga dari amalan itu. Nggak usah banyak-banyak amalan kalau belum sanggup, karena setiap amalan itu ya ada energinya. Takutnya nggak semua orang kan kuat untuk bisa menampung ya. Setiap manusia itu ada tugasnya masing-masing. Kita lihat The Knight of Swords. Hati-hati ya untuk feminim, karena si karmik ini coba untuk menyerang dari jarak jauh. Ya, secara spiritual ataupun secara internet ya. Ya, bisa dengan inbox kamu atau memakai akun palsu bla bla bla, buat kamu kecewa, buat kamu marah, buat kamu emosional, membuat kamu trauma lagi. Tadi yang aku bilang, perbanyak istighfar aja, dibawa tenang ya. Kita lihat ya The Knight of Swords-nya.
Di channelku di sini di TikTok tidak ada personal reading ya sayang. Channel aku general ya. Jadi umum bacaannya. Ten of Cups, Page of Wands, Eight of Pentacles. Wow. Karmic, kamu coba memperbaiki rumah tangga kamu dengan DM. Ya, kamu ingin mencapai kebahagiaan, kamu ingin mencapai kesempurnaan. Kamu coba untuk memperbaiki perjalanan hidup kamu dengan DM. Tapi, apakah kamu sanggup dengan prosesnya? Karena ini butuh waktu loh, untuk ngebangun image baik lagi. Terutama kamu triparty ya, hubungannya yang dilandasi dari triparty, ya tetap aja itu harus ada pembayaran dulu. Aku baru mau ngomong ada kehancuran. It is kehancuran yang akan diterima oleh karmik. Akan ada masalah besar ya dari DM tentang keuangan, dan ini pengaruh dari rahasianya mereka masing-masing. Salah satunya ini efek dari ilmu hitam ataupun pelet di salah satunya mereka. Ini sudah tidak bisa bekerja lagi. Kenapa? Karena feminimnya sudah sibuk. Ya, udah sibuk perbaiki diri spiritualnya. Jadi ini membuat DM merasa kehilangan energi ya, hasrat terhadap karmik lagi. Ini yang aku rasakan. Makanya DM merasa hancur karirnya juga selama dengan karmik. Ya, merasa hancur. Dan I'm sorry to say for karmik, memang sulit sih untuk menerima kehancuran ya. Tapi kalau ini adalah jalan yang terbaik untuk perbaikan diri, nggak apa-apa. Apalagi ya kalau seseorang mendapatkan hubungan dari hasil menghancurkan orang lain, ya otomatis ya secara lambat launnya nantinya gitu ya, ya akan mengalami kehancuran juga. I'm sorry to say buat karmik, maaf ya, energinya seperti ini. Bukan aku yang minta, ini udah di shuffle ya. Kita lihat. Feminim, tetaplah melangkah dalam menjalani kehidupan kamu. Jangan pernah menyerah. Belajar memaafkan walaupun banyak orang yang tidak menyukai kamu. Jadilah orang baik nih. Bagus banget. Perbaiki diri terus, musabah terus ya tentang dirimu. Dan buka lembaran baru kalau memang itu adalah hal yang terbaik. Tapi ingat, lembaran baru jangan sampai jadi orang ketiga. Apapun alasannya, usahakan jangan sampai jadi orang ketiga ya. Kita lihat the Page of Pentacles ya. Di sini maskulinnya mau balik ya, mau balik ke feminim, karena feminimnya sudah siap to open new book, bahkan udah siap untuk berkomitmen dengan orang lain gitu loh. Maksudnya entah itu bisnis ataupun pasangan baru nantinya gitu. Ini DM-nya tuh pengen balik karena sulit menerima kenyataan kalau feminim sekarang sudah lebih legowo, lebih baik, lebih penyabar, lebih pemaaf, lebih spiritual malah ya. Dia kaget juga gitu kan, dia nggak nyangka gitu. Berat banget ngelepasin kamu ya, berat.
Di sini tidak ada personal reading ya sayang ya. Page of Pentacles. Oh my god. Feminim, kamu jangan ragu ya dalam melangkah ya, karena kamu akan diberikan pilihan loh. Ada beberapa yang suka sama kamu, dan makanya si karmik ini iri karena energi aura kamu sangat luar biasa. Nanti ke depannya banyak yang menawarkan, entah itu komitmen ataupun bisnis. So just carefully ya, just carefully. Di sini kamu jangan sampai bimbang. Tadi aku bilang ya, jangan jadi orang ketiga apapun alasannya. Don't to play ya, jangan bermain lagi. You already know, kamu tahu, you already feeling that ya, the three party how it feel. Take a risk, banyak resikonya ya, pikirkan yang terbaik lagi. Ini banyak banget yang ngincer kamu feminim, makanya si karmik iri, resah ya, resah ini ya. Karmik ini bimbang loh, ragu. Salah satunya tentang keuangan, bermasalah. Dan maskulin sulit untuk bisa mencapai tujuan hidupnya sekarang ya. Selama dengan karmik ada aja masalahnya ya. Kita lihat the 10 of Wands nya. Iya, kalau kita semakin ikhlas di sini, insya Allah ini banyak sekali opportunity will come. Tapi memang ujiannya adalah belajar kesendirian, dan itu tidak tahu kapan pastinya datang kebahagiaan ke kita. Tapi kitanya harus bisa banyakin rasa bersyukur gitu loh. Di dalam kesendirian kita ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita gitu. Berpikirannya secara positif aja. Dan karmik ini iri karena nanti energi baik itu banyak datang ke kamu setelah kamu tegar dalam menjalani kehidupan kamu sendiri, menikmati kesendirian kamu, menjadi diri sendiri ya. Ini siapa nih? Misterius. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Lucky, saya suka dengerin kakak di YouTube. Oh iya, sama-sama. Ini aku lagi coba di TikTok dulu ya, karena udah lama nggak pakai TikTok ya, udah setahunan. Makasih loh selalu dengerin celotehannya aku di YouTube. Makasih banyak, sehat selalu buat kalian ya. Kemarin pengen live di YouTube, akunya udah ngantuk banget energinya dari baca di TikTok ya. Tuh ya, Two of Wands, the Page of Cups, the King of Cups, the Nine of Swords. Maskulin, kamu mau balik ke feminim tapi takut dengan perasaan kamu sendiri, terutama perjalanan hidup kamu, masa depan ya. Dan kamu takut akan pembayaran karma. Sedangkan feminim sudah siap, sudah komitmen bangkit untuk move on dan perbaiki karma yang di masa lalu. Nih maskulin lagi depression ya, tersiksa dengan perasaan sendiri nih. Rasa bersalah ke kamu tuh sangat-sangat banyak sebenarnya. Ada keinginan untuk kembali tapi direnungkan lagi ya, karena dia takut tentang kejujuran, takut lah gitu ya. Tuh kan, masih memakai topeng. Jadi kalau dia ngebayangin gini, kalau gue balik lagi sama feminim pasti bahagia lagi nih. Tapi ya itu dia, sifat liciknya coming back again.
Ya, ini coming back again. Makanya dia play victim. Ya, Seven of Swords. Kita lihat ya dengan kartu oracle-nya. Karmik energinya. Hai. Nanti kita live sebentar deh di YouTube ya. Banyak yang nagih tadi tuh. Mami ditungguin dari kemarin. Guenya cuma satu, guys. Akunya cuma satu. Nanti kita baca tentang itu ya. Di TikTok tuh tentang apa, di YouTube tentang apa ya. Bentar aku lihat ininya, schedule-nya. Sorry guys. Oke, nanti kita lihat tentang hal yang dia ingin katakan ya ke kita ya nanti di YouTube. Kita lihat. Agresif ya, ini orang agresif ini orang selalu agresif ya, jadi pengennya menguasain kamu. Forgiveness, ini karmik nih juga sama nih, agresif juga kayak CDM, ingin nguasain. Paying attention. Power of the Divine. Oh my god, ini pembayaran karma guys. Hai, energinya kenceng banget itu. Karmik harusnya minta maaf ini dengan Tuhan dari perbuatannya dia. Ini ada pembayaran karma nih. Power of the Divine ya, dari Tuhan pemilik alam semesta. Harusnya karmik minta maaf ini, minta perhatian harusnya dari Tuhan itu dengan cara perbaiki diri, perbaiki cara agresifnya, penguasaannya. Karmik to prayer, spirit communication. Tadi aku udah bilang apa? Karmik. Prepare. Karmik, kamu udah harus siap-siap ya. Belajar memaafkan, belajar diperhatikan oleh Tuhan. Ya, dengan cara diberikannya ujian. Dan kamu harusnya lebih obsesi dengan perbaiki ibadah kamu ini untuk pembayaran karma kamu. Romance. Disiplin tuh. Karmik, kamu sudah waktunya perbaiki diri ya. Kamu harus bisa memaafkan tentang diri kamu sendiri, perbuatannya maskulin, perbuatan orang di masa lalu, entah keluarga kamu juga. Karena kamu di sini disuruh untuk bisa lebih mesra kepada Tuhan. Ya. Pembayaran karma. Kalau kamu mau hidup bahagia ya, kamu harus dekati Tuhan dulu. Walaupun harus kesendirian, merasa kesepian. Cari guru spiritual atau motivator yang membawa kamu ke arah yang lebih baik dan memberikan energi positif. Itu penting. Jangan salah orang. Ya. Terutama cari yang tidak mudah marah dan ahli sedekah.
ya. Itu utama. Kenapa? Karena kalau kita cari teman yang ahli sedekah, kita tidak terlalu kemelekatan dengan duniawi. Jadi nggak terlalu kehilangan ketika kita misalnya kehilangan barang atau ditipu orang, masalah uang, harta gitu ya. Nggak terlalu beban. Ya, karena kan di dunia itu kita nggak mungkin bawa harta kita sampai mati kan gitu. So cari yang benar-benar tuh ya, consequence actions. Jadi emang kamu harus mengambil tindakan untuk mengatur atau perbaiki alam bawah sadar kamu ya, dengan cara perbanyak communication dengan Tuhan. Ya, maskulin karmik ya. Okay, so thank you for anybody. Kita lanjut lagi besok ya. Aku mau baca di YouTube, insyaallah bisa resonate dan 90% menjadi nyata. Kalian kalau mau gabung ke YouTube aku silahkan dengan senang hati, dan kita lihat energinya lagi di sana. Oke? Terima kasih banyak buat yang ngasih gift. Aku doakan biar Allah yang menggantikan 70.000 kali lipat dari apa yang kalian keluarkan melalui channel aku. Thank you so much. Sehat selalu dan selalu beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.